Cek cek cek. Wah, kaget. Oke, selamat malam. Kita kembali lagi di Halo, selamat malam. Nongkrong virtual Beats and Bobs The Major Surabaya. The Major Surabaya. Kali ini kita akan mengobrol santai, bincang santai, menyapa satu Unit hardcore lah. hardcore Surabaya. Kita akan ngobrol santai bareng Deva Data sambil menunggu Deva Data join ya ini ya. Iya, nunggu Deva Data join kita bisa mendengarkan lagu tembang nostalgia dari Deva Data yang berjudul Harakiri. Ayo gimana sih, Ray? Iku nang bontek no. Entek kan lo. Iya. Iya. Benar. Yuk kita masih menunggu dari Deva Data ya untuk join dengan kita. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Setelah kita kemarin ngobrol sama Vincent Bob punya namanya Stay Alive dengan Vira Talisa. Kali ini kita The Majors dan The Majors Surabaya dan Vincent Bobs ngobrol dengan band lokal dengan Deva Data ya. Halo, apakah sudah tersambung? Halo, 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 sudah. cek. Wih, Mantap, halo, Mantap. halo Mas. Mas Bodas gimana? Suara terdengar jelas? Jelas, sangat jelas. Suara jelas nggak ini? Loh, kok Jelas ya? Jelas. Oke. Tak kira online gawe akun Deva Data, Mas. iya Mas. Iku sing pegang dandu sih soalnya online. Oh, ya wis. Oh alah. Ya wis ora apa-apa. Santai, Jadi Mas. malam ini kita ngobrol santai. Kita mau menyapa Ya. Mas Bodas dari Deva Data. Piye Mas? Sehat Mas? Ya. Sehat. Mas saya manggil Mas apa Om ini? Ambil. Weh, Mas aja. Saya Niko Mas. Saya Niko, kenalkan. Saya Niko dari Oh, The Mas. Major Surabaya Mas. Iya. Halo Mas Bodas. Malik. Ya. Piye Mas Bodas? Kegiatannya selama ada COVID-19, Corona ini kan nggak Ya. bisa manggung, nggak bisa ngapa-ngapain. Piye Mas? Ngapain aja jadinya Mas? Iya. Selama pandemi ini ya semuanya nggak ada ini sih. Karena aku selama ini kerjaanku ngajar yoga juga ya. Ngajar yoga juga semua kelasnya ditutup. Virtual online gitu aja. Oh, tapi beberapa ada yang privat sih, cuman tetap juga ada itu apa namanya kelas yoga online. Online. Online ada beberapa, cuman tetap nggak maksimal juga sih, nggak optimal juga online. Iya sih. Karena fisik ya Mas ya harus kayak ketemu gitu nggak sih? Karena iya Betul. masalahnya. Terus kalau Nah, dampaknya enggak? Kenapa Mas? Kalian kena dampaknya enggak ini Woi, pandemi? woi. dampak pasti, get, Mas. dampak get, udahlah kerjaan banyak ke pending, gitu, event ke cancel. Toko gimana nih toko nih? Wah toko hancur Mas. Hancur. Kopi. Saya kan ada toko di Indragiri Mas, jual merchandise band gitu, termasuk Fraud dan lain-lain. Oh. Di Nance Corner tempatnya di bawah itu sangat kena dampak sekali, Iya, Mas. sangat kena dampak sekali sih. Iya. Tapi kalau dipikir negatifnya nggak ada selesainya Mas, positifnya kan kita bisa nongkrong sekarang lewat Instagram. Nah, Iya, jadi akhirnya kita kayak memikirkan
harus gimana caranya tetap bisa kontak, tetap Ya. bisa online, tetap bisa ngobrol sama teman-teman ya, caranya Produktif. dengan cara nongkrong virtual gini Ya, Mas Bodas. betul. Iya Mas Bodas. Begitu. Terus Mantap. kalau untuk Deva datanya Mas, Deva datanya selama pandemi gini berefeknya kayak gimana? Ya, selama ini memang Deva ini ya belum ada event sih untuk bulan kemarin selama pandemi, memang nggak ada event sama Oke. sekali, latihan juga Duh. nggak pernah. Mungkin latihan juga mungkin karena ini ya, Dandu kan lagi repot pindahan juga, Jadi kita latihan mungkin habis selesai pandemi ini sih, mungkin ada rencana mau bikin single juga untuk corona ini. Oh, Cuman tentang masih corona Mas. menunggu tentang corona. Bener lagu lama, cuman mau tak revisi jadi tema Oke, corona. cakep lah. Sebagai menyiasati lah ya Mas ya. Oke, berarti kalau apa namanya Iya. pun juga nggak ada kegiatan kayak mumpung lagi nggak manggung, mumpung lagi nggak ngapa-ngapain, bikin materi baru atau bikin apa konsep video Klinik lah. klip lah atau mungkin online performer gitu, belum ada kepikiran Mas Bodas? Ya. Ada sih kepikiran, cuman masih belum terrealisasi. Intinya sih konser online gitu ya mungkin keren juga sih, cuman masih belum dilaksanakan sama anak-anak. Mungkin udah agak santai mungkin kita. Itu lagi repot. Pindah Bali Mas Yo? Ya. Sementara ini masih di Surabaya, Kak. Jadi karena Bali masih prosesnya masih susah untuk pindahan karena pandemi ini semua di lockdown jadi. Terus warungnya piye Mas? Wasik Mas. Wasiknya Dandu juga pindah. Sementara ini pindah di rumah sih, di rumah ini. Di rumah, Dandu kebetulan kontrak di belakang rumah ini. Jadi base camp-nya mungkin di sini. Oke. Oke, Mas, aku mau nanya tentang Deva Data ya, tipis-tipis aja sih, ngobrol-ngobrol santai sih. Maksudnya kan kalau aku nggak seberapa into dengan scene hardcore juga di Surabaya. Cuman ketika kita ya, kalau aku nggak tahu sih kalau Niko ya, kalau aku dengar Deva Data itu kayak dedengkotnya Surabaya lah, kayak Dewan Suronya atau mungkin satu-satunya yang pertama kali muncul di hardcore 98 tahun 98 kayaknya. 98 ya, atau 99 aku lupa. 98 ya. Itu dengan kondisi sekarang banyak band-band hardcore yang kemarin SBHC serame itu banyak band-band baru yang enak-enak. Tapi Mas Deva Data apakah merasa tersaingi atau merasa lebih senang karena ada regenerasi? Benar. Oh ya, malah seneng. Kita kan generasi sekarang malah lebih keren-keren bandnya ya, lebih powerful lah sekarang daripada yang dulu. Memang dulu nggak sebanyak sekarang sih, bandnya nggak sebanyak sekarang, nggak sekeren sekarang. Dulu memang agak susah kan, dulu fasilitas juga keterbatasan ya Mas ya. Alat band aja masih pinjam-pinjam dulu, double pedal terutama ya. Semua udah punya alat, udah punya equipment. Punya studio sendiri sekarang teman-teman. Dulu double pedal itu iya kan? Iya, benar. Jadi semakin band hardcore sekarang di Surabaya makin oke sih buat Surabaya sendiri, makin aku lihat wah udah bisa mandiri. Sebenarnya Surabaya udah bisa bikin kekuatan sendiri sebenarnya, majukan Surabaya dulu. Iya, berarti kan kelihatan dari kemarin Deva main di SBHC ya Mas ya? SBHC nggak main Deva Data, cuman waktu di Brother Ground benar. Brother Ground sama saya nonton terakhir di ini Custom Land, nonton Deva Data. Custom Land ya. Itu. Ya, itu. Terus paling aku selama ini ngelihat informasi Deva Data sih paling lewat sosial media dan YouTube ya Mas ya. Kemarin habis ini kan bikin video klip ya, Notasi Emosi itu ya, kalau nggak salah. Notasi Emosi udah jadi. Itu tahun ini berarti Mas? Apa tahun kemarin ya? Baru itu. Tahun ini ya. Tahun ini. Itu berarti termasuk single baru atau single baru ya. Oke, berarti untuk tahun 2020 sebelum adanya pandemik ini sempat rilis satu single ya Mas Yo?
Oke. Iya. Tapi Notasi tapi emosi sebenarnya itu. untuk plannya, untuk rencana panjang Devadata 2020 sebelum adanya pandemi ini mau ngapain sebenarnya, Mas? Rencana panjangnya sebenarnya kita ada rencana tur di Malaysia, Singapura, sama Thailand sih. Di tahun ini harusnya. Di tahun ini. Sebenarnya udah ada di tahun ini sebenarnya udah ada rencana band Malaysia sama Thailand mau ke Surabaya nih, terus sama ke Bali. Cuman waktu itu memang kendala perizinan, terus nggak lama, waduh pandemi ini udah malah cancel semuanya. Sayang banget sih. Mungkin selesai pandemi ini mereka udah arrange semuanya dari nanti route-nya dari Thailand, Malaysia, Singapura. Terakhir di Bali. Tapi ya, tapi udah ada plan, maksudnya kalau memang ini kan di cancel dulu, dipending dulu karena ono COVID pandemi. Ya kan, ada pandemi. Tapi sudah pada ngobrolin planning terbarunya kalau mau pandemi ini berakhir di bulan apa, Mas? Kira-kira tur Southeast Asia ini akan jalan lagi? Mungkin kalau selesai pandemi ini ya mungkin kurang lebih November Desember. Akhir tahun ya. Semoga. Akhir tahun. Lebarannya mundur berarti, Mas, bayaran. Mas, jadi gini aku mau nanya lagi nih. Kali ini personal ya, agak pribadi nih. Kalau anak-anak sekarang ya, anak-anak band-band sekarang nih 2000 berapa ya? 2010 ke atas mungkin. Yeah, 2010. Itu mereka kan ngeband, mereka tuh mencari influence tuh gampang banget. YouTube, ada Spotify, Facebook, bla 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 segala macam. Bisa beli CD dengan mudah. MP3 sharing juga meskipun itu ilegal tapi mereka bisa dapat dengan mudah. Nah, ketika Mas Bodas tahun 98 itu cari influence terus akhirnya bisa dapetin musik yang genre sekarang Devadata itu piye Mas caranya, Mas? Akhirnya memilih jalur ini. Dulu kan apa? Ya, dulu awalnya kan berangkatnya dari Grunge aku dulu mainkan musik Silverchair, Nirvana kayak gitu. Kan ini ada band apa ya waktu itu yang pertama ada Art Crisis, Nailbomb, Sepultura, Hatebreed yang dulu masih kaset nih, dan dulu masih ada kompilasi metal gitu, ada VOD, ada Art Crisis dan macam-macam, terus ada Napalm Death, Suffocate, kayak begitu band-band lama sih dulu influence-nya. Akhirnya aku latihan vokal sendiri ya, akhirnya aku mencari karakter vokal sih, pertamanya latihan sendiri di studio dengan lampu yang gelap itu, terus keluarlah suara itu. Oke. Sampai berdarah. Akhirnya aku menemukan, vokalku kayak gini gitu. Belum musiknya ini, belum bahas musik ya, tapi untuk mencari karakter vokal dulu. Vokalnya kayak gini. Ya lah, bikin musik yang semi-semi kayak Napalm Death waktu itu ya, Napalm Death, Fear Factory kayak gitu. Wah. Iya. Akhirnya nemunya ya Devadata, karakternya musiknya ya Devadata. Iya, metal ya, termasuk masih genrenya metal gak sih, Mas? Hardcore tapi masih kental dengan distorsi yang kuat banget gak sih? Iya, betul. Devadata. Dulu pinginnya sih konsep gitu, Mas. 3 orang. Full chamber. Full chamber. Kayak Full chamber tapi keren, basis cewek. Iya. Akhirnya jadinya malah Devadata ya. Nah, ceritanya cari basis itu cewek susah banget gitu loh. Cari basis cewek, wah biar kayak Smashing Pumpkins ya, biar kayak Billy Corgan ya. Kalau cari basis harus cewek kan. Kok dipacari. Oke. Susah bro waktu itu, susah. Berarti 98 dong. 98. Berarti medianya kaset sih ya Mas Yo. Mendengarkannya. Waktu itu. Kaset tip ya. Dulu kaset ya, kaset. CD itu udah mewah ya Mas. CD ya. Kaset bajakan itu udah semua pasti beli. Soalnya mahal. Kita cari informasi newsletter, kan newsletter dulu ada fotokopian ya, informasi tentang kayak zin ya berarti ya, hitungannya zin fotokopian deh Mas ya. Berarti semuanya terbentuk dengan organik ya Mas ya, tanpa apa ya Mas, tanpa kepengin kayak gini, semuanya didapatkan
Terus apa adanya ini aja, sesuai influence yang kita dengarkan selama ini gitu. Dulu masih belum ada, jadi kita surat menyurat dulu sama anak-anak Dining Out, Burger Kill dulu sampai menurutmu hardcore itu apa sih kayak gitu-gitu sampai yo iki lho seru yo. Root sih iki, Pak. Root sih. Menurutmu hardcore itu apa sih kayak gitu dulu masih ada wah Pupen banyak band-band itu sampai masih ada sih surat-suratnya aku kumpulin. Itu keren sih Mas. Tapi memang apa namanya emang ketika zaman segitu kan nggak segampang sekarang nih komunikasi apa namanya nggak segampang sekarang pakai handphone, WhatsApp, telepon, bla bla bla. Nah kan ada kebutuhan yang akhirnya harus tertunda karena ya butuh ngirim surat 3 hari gitu tuh. Tapi ya apa Mas? Gimana? Aku nggak merasakan soalnya. Mas Bodas merasakan aku ya apa Mas? Apa mana aku nggak merasakan. Ya apa ya dulu memang serba ini ya serba manual ya jadi kayak kita cari informasi itu juga nggak gampang dulu cari memang dapat majalah kita udah seneng wah ada majalah Metal Hammer ada majalah kita nggak bisa googling sekarang udah YouTube udah banyak makin enak sekarang dulu sangat tapi kan dulu terasa perjuangannya nggak sih Mas kalau menemukan musik malahan daripada sekarang gitu. Jadi kalau dulu kayak menurutku ya orang-orang zaman dulu lebih kental dengan musiknya karena mereka benar-benar nyarinya sesusah itu gitu loh Mas. Harus menunggu surat dulu, harus kalau ada temen yang orang tuanya keluar negeri baru bisa titip kaset atau CD. Iya betul. Kan? Sesusah itu. Iya dulu gitu. Tapi dulu gini ya, hardcore zaman dulu itu era-era 2000-an ya itu memang genrenya tuh macam-macam. Jadi ada yang old school, ada yang new school kayak gitu-gitu. Ada yang metal hardcore malah juara banget. Yang model-model heavy down gitu ya. Memang dulu memang down baik masa terus gitu-gitu. Hip hop rap, downset kayak gitu. Lebih variasi ya, lebih variatif. Jadi enggak sejenis lah, maksudnya enggak segenre. Lebih variatif. Berarti tahun 98 ya Mas Bodas. Setelah terbentuknya Deva Data itu ada band hardcore lainnya nggak di tahun itu Mas? Mungkin aku lupa sih. Kebetulan aku kan dari ini Unitomo ya. Unitomo dulu itu ada band namanya Busa. Itu Unitomo, Busa band itu dia jadi 3 band. Ya salah satunya Deva Data, Penjahat sama Soccer dulu. Nah Soccer ini bawain musiknya kayak Vision of Disorder. Si Penjahat ini bawain kalau Penjahat ini bawain kayak Fear Factory, Sepultura gitu. Penjahat namanya, Mas. Penjahat. Ada Penjahat dia. Oke. Aku baru denger Mas. Iya juga. Penjahat sama Soccer. Baru denger. Iya sih. Baru 98 aku baru umur 4 tahun, Mas. Saya belajar sekolah. Iya, Mas. Sampai udah bin-binan hardcore. Tapi kalau memang dari tahun segitu, dari ketika awal Deva Data berbentuk 98 berarti ya. 98 tuh memang bisa dibilang circle musiknya, scene musiknya yang kalau mungkin yang metal, hardcore, punk itu Unitomo Mas ya? Unitomo dulu memang barometer musik metal di Surabaya itu di Unitomo. Bisa dikategorikan seperti itu ya Mas ya? Di Surabaya ini. Iya. Oke. Iya bener. Itu kenapa kok? Semua musisi rock. Oke. Kenapa kok Unitomo Mas? Apakah karena hampir semua musisi banyak anak-anak yang Jakarta ke situ, anak Bandung kuliah di situ? Enggak juga. Banyak histori cerita orang-orang musisi rock zaman dulu memang banyak kan di Unitomo. Nah, anak-anak Unitomo. Dan dulu ada Orgastor atau siapa dulu ya? Slodet. Oh iya Slodet. Banyak kan dari Unitomo juga. Si Pan Samir dan kawan-kawan itu banyak kan lingkup Unitomo. Nah gitu. Wow.
Unitomo itu karena sampai dulu zamannya karena mahasiswanya yang suka metal atau memang ketika itu Unitomo sering bikin gigs metal, Mas? Apa leluhurnya? Iya, sering bikin gigs hardcore, metal, punk, makanya dia akhirnya jadi tumbuh di situ atau memang mahasiswanya itu senengannya musiknya kayak musik atau bawah tanah. Iya, memang dulu di Unitomo itu di taman depan itu hampir semuanya rambutnya itu kuning, panjang dan kuning. Ambil whisky. Wah. Dulu apa ya? Aku tahunya itu si Pur iya, itu dia Unitomo itu. Wah, ini masih sewanger gondrong kuning gitu kan. Bandnya brutal namanya. Wah, band death metal gitu. Nah, di situ aku kenal mereka dan ya wis akrab. Di situ ada anak-anak Plaster X, ada anak-anak Vendusor, Wafat, dan macam-macam dulu. Dan metal juga orkes. Iya. Vendusor. Berarti menyenangkan ya Mas ya tahun-tahun segitu. Dalam artian aku bisa membayangkan sih. Menyenangkan. Zaman segitu kita lebih sering bertatap muka, kita lebih sering ngobrol di scene, kita datang ke gigs. Kan sekarang kan lebih ini ya Mas ya. Sekarang kalau dari aku sendiri, dari The Major sendiri, orang-orang beli CD aja sekarang online Mas. Jadi ketemu aja kita nggak pernah gitu. Jadi jarang. Iya, betul. Iya. Kurang autentik lah kalau zaman sekarang. Nah, Mas, mungkin solusinya ya kita bikin event gitu kecil-kecil kayak apa yang skala kampus atau skala kafe. Iya, memang gigs yang kecil yang lebih intim itu akan lebih dapat impact-nya sampai lebih lama daripada kita bikin satu gede terus selesai gitu. Selesai, benar. Mendingan kecil, intimate, kolektifnya lebih kuat. Benar. Itu akan setelah eventnya kelar tuh mesti diomongin terus sih. Nah, itu. Apapun kegiatannya, yang penting kita harus rutin, sering bikin kegiatan. Entah itu event kayak, entah itu workshop atau talk show tentang musik. Itu sebenarnya kita juga ini bagus juga tuh untuk Surabaya. Oke. Mas, sekarang pertanyaan rodo klise ya. Ini sebenarnya mudah, cuman aku nggak tahu mudah apa enggak, cuman karena aku tidak mengalami tahun segitu, aku nggak ngerti apakah ini bisa dijawab apa enggak. 98 kan tadi kan banyak bilang penjahat, soccer, ada Vendusor, Wafat, bla bla bla, ada Devadata juga. Kenapa di tahun 2020 yang kedengeran cuma Devadata, Mas? Iya, Mas. Yang masih eksis. Iya. Kayaknya Devadata menolak tua sih, Mas. Ya, kok tahu. Ya, kita aku sendiri mungkin nggak aku sendiri ya, mungkin ada Dandu, ada Ronald, ada Sayur juga, mungkin mereka juga produktif atau sering bikin sesuatu untuk kita biar sering latihan, sering cari event atau gimana. Nah, kemarin kita ini kan hobi, jadi hobi yang benar-benar dasarnya itu saya pingin ngeband gitu. Bukan dasarnya saya cari uang di sini. Bermusik memang ya, dasarnya bermusik. Nyalurkan hobi lah. Hanya bermusik. Hobi. Kalau hobi kan kita nggak lihat apapun gitu. Tapi main itu udah seneng. Sampai sekarang pun aku main ngeband itu udah seneng gitu loh. Uang itu udah nggak pikir lagi. Uang kita harus cari alternatif lain lah. Iya. Berarti kerja itu untuk support band-bandan, bukan band-bandan untuk support kerja kita ya. Cocok gitu. Pokoknya band-bandan jangan buat untuk cari uang. Iya. Gitu. Hobi itu kita malah bukan kita dapat uang banyak buat hobi, enggak. Kita cari uang buat hobi. Iya. Untuk mensupport hobi, untuk kuatin hobi, kayak mungkin kita band-bandan, kita rutin kerja dapat duit buat beli efek, buat beli gitar, buat beli ampli segala macam. Iya, benar. Oke, Mas. Nah, sekarang kalau masalah perilisan atau pendistribusian album nih, Mas. Kan The Major Surabaya ini kan juga distributor CD juga kan ya. Jadi banyak juga talent-talent dari Surabaya juga yang titip eder di The Majors nih. Benar. Kalau Devadata The Majors enggak nih? Bukan. Devadata dirilis siapa, Mas?
Kemarin siapa ya? Si yang terakhir ini label dari Malang juga sih. Oh, dari Malang. Dari Malang, oke. Lupa aku namanya. Oke. Tapi yang luar negeri dirilis sendiri atau dirilisin sama luar negerinya, Mas? Luar negerinya. Kalau di luar negeri pernah di Prancis itu kompilasi hardcore on the world itu di dunia hardcore itu Prancis sendirian. Oke. Kalau berarti selama ini masih pendistribusiannya masih ini ya Mas ya, bisa dibilang langsung ke bandnya ya, bukan dititipin ke toko. Dulu kan kita tahu ada Inferno, mungkin ada di Inferno ya. Sekarang kalau cari CD Deva Data sendiri di mana? Karena kalau anak-anak angkatanku itu pasti kebingungan sih Mas, kayak mencari CD-nya informasi di mana. Sedangkan kita cek Spotify juga Deva Data nggak ada, adanya SoundCloud ya kan. Iya, betul. Gitu. Ya mungkin next-nya saya bisa nitip di The Major. Ya, boleh itu Mas. Ayolah kita harus ngobrol, ini kurang kalau 1 jam Mas kayaknya. Membahas. Kenapa Mas Buras? Kenapa Deva Data belum ada di Spotify, Mas? Iya, Mas. Nah, itu belum tahu juga sih. Kemarin sempat ada yang nawarin, cuman kita lemahnya di situ ya, di IT juga. Jadi nggak ada yang ngurusin itu. Nah, manajerku juga sampai kepikiran ke sana ya sebenarnya manajer. Iya, bukannya manajernya si Bobby, Mas? Bobby. Nah, Bobby ini masih belum ke sana pikirannya. Waduh, ya apa Bobby. Bobby mungkin masih sibuk. Soalnya kan kalau sekarang mereka kan ya digital akhirnya jadi salah satu opsi besar buat meriliskan album, otomatis. Mereka hemat biaya tanpa cetak, terus pengaksesan gampang yang mungkin kalau secara income agak sedikit mepet ya, kalau kita nggak didengerin sama jutaan orang gitu, income-nya pasti akan mepet gitu loh, nggak kerasa. Cuman untuk awareness, perkenalan ke orang-orang kayaknya Spotify jadi satu opsi yang bagus banget. Media yang oke lah. Mudah diakses karena. Gimana? Mudah diakses Mas kalau Spotify. Mudah diakses Mas. Ya, gitu. Nanti kedepannya kita memang iya, tapi tetap rilisan fisik itu perlu sih Mas, karena nggak ada yang abadi selain CD dan kaset sih Mas. Meskipun nggak didengerin ya pasti di situ terus. Kalau sedangkan Spotify dan teman-temannya nggak tahu nanti datanya hilang atau apa, pasti lebih ribet. Tapi alangkah baiknya jika tetap ada satu media yang bisa menyediakan sih Mas untuk didengerin. Di motor, di mobil masih bisa pakai CD sih, gitu. Ya, saya pengennya kita juga ini ya, Surabaya harus punya sesuatu yang kayak museum gitu, tapi tentang rock. Iya. Karena banyak musisi rock itu asalnya dari Surabaya gitu. Kenapa kok Surabaya nggak khusus untuk memuseumkan ini? Iya. Indonesia, karena museum musik Indonesia udah ada, itu cuman hanya CD aja. Kalau rock kan memang belum ada ini. Iya, padahal rock sendiri gede ini ya peminatnya. Iya, dari Surabaya semua kan mayoritas. Oke, Mas, kalau Mas Boda sendiri dalam bikin bukan Boda ya, Deva Data sendiri ya, dalam satu band itu apakah ada yang menonjol untuk ide bikin lagu, kayak mungkin lirik pasti akan Mas Bodas, terus untuk riff gitar nanti akan ada di Ronald, lalu atau gimana, atau semuanya akan terbagi rata nih Mas? Semuanya terbagi rata, jadi kayak musik mungkin pertamanya aku punya musik gini, mungkin ini nanti di pas latihan nanti Dandu yang nimbang, itu nggak enak, ini harus diubah, kayak gitu-gitu. Jadi nanti di pas latihan ini kita evaluasi, Ronald nanti leadnya udah terserah Ronald mau diapain gitu, terus bassnya juga terserah si Sayur mau ngapain. Tapi di situ kita latihan udah nggak ada yang dominan, nggak ada yang satu orang semua ngatur, enggak. Tapi kita harus share, gitu lah, harus tim. Oke, aku terima saranmu, kamu juga harus sama-sama terima. Nah, situ nanti kita kompak. Tapi dari Deva Data 98 sampai sekarang itu personilnya ganti nggak Mas? Enggak ya? Masih tetap ya?
kecuali bassnya ya Mas ya, kalau nggak salah. Iya, ganti. Dulu kan aku, Johan, sama si Randy. Okay. 3 orang. Terus lagi ganti basis, Anu, terus Sayur, si Roy. Okay. Penambahan gitar dulu ada Rianya Ovalen, ganti Ronald. Oke. Berarti Deva Data sendiri udah ngeluarin berapa album tuh Mas? Totalnya sih baru 4 ya. Baru 4 dari Shutdown, Personal Breakdown, itu yang Shutdown itu masih kaset. Itu split sama Baby Doll. Wih, Baby Doll. Mantap. Mantap. Terus apa? Shutdown, Personal Breakdown? Kompilasi. Shutdown, kompilasi nggak masuk ya, nggak masuk. Iya. Revolusi Merah Putih juga masih belum, Disrespect. Ya 4, Disrespect. Revolusi Merah Putih sama Disrespect. Oke. 4. Itu yang terakhir berarti tahun berapa, Mas? Yang terakhir, Disrespect ini 2013? mungkin 2000 berapa? Oh enggak, 2016 Oh, 2016. Iya, soalnya jujur kalau aku sendiri merasakan rilisan fisik dari band-band lama ini aku bingung mendapatkannya di mana, Mas. Mungkin teman-teman juga merasakan yang sama ya. Beda lagi kalau setiap Deva Data main, ada satu jual merchandise band sama CD Deva Data, itu bisa beda lagi ceritanya. Kalau sekarang kan kayaknya susah deh Mas, kita mau titip di mana. Makanya dengan itu adanya kita buka toko dengan harapan rilisan fisik ini nggak akan pernah mati gitu sih. Nah iya, kalau bisa ini Mas langsung di kontak bandnya. Kalau bisa tokonya ini mewakili Surabaya gitu. Surabaya albumnya fisik dari situ semua. Gitu. Ini iya masih dalam proses sih Mas kayak. Gitu. Tapi CD Deva Data yang album-album dulu masih ada Mas semuanya. Masih ada yang Emotional Breakdown, Disrespect ini masih ada. CD-nya masih ada. Kaset ada nggak Mas? Kaset Mas? Kaset itu yang aku nggak ada ini. Kaset itu problema semua yang rilis kaset ya. Pas bandnya sendiri juga nggak akan punya pasti. Iya. Aku sendiri nggak punya Mas. Kalau dia punya beli. Nah ya itu. Berarti bisa lah Mas ya ke depannya bisa dititipin ke toko untuk CD-CD-nya. Oh bisa. Kalau ada pun merchandise juga bisa nanti dititipin di toko supaya teman-teman yang di angkatanku ini bisa tahu gitu loh sebelum adanya band hardcore ini yang tua juga sebenarnya udah ada dengan musik yang seperti ini. Yang tidak kalah bagus dengan musik yang tahun-tahun 2000 ke atas ya. Mereka tahun segitu udah bisa bikin musik yang seperti ini. Itu sih tujuannya. Gitu Mas. Oke, Mas Bodas. Ini guyonan dikit. Ini kan vokalis Deva Data ya, hardcore ya. Terus kenapa ngajar yoga yang namaste gitu Mas? Apa karena harakiri? Di panggung ini, di panggung itu jancuk tai asu, tapi di belakang panggung itu namaste. Gitu. Iya. Itu gimana Mas? Itu pengendalian emosi. Tolong diceritakan gimana itu? Aku kenal yoga sih dari dulu ya, dari kecil kan. Bapakku pernah belajar yoga tahun 70. Oke. Tahun 70 itu udah pernah yoga, terus headstand, kepala di bawah, kaki di atas itu aku udah bisa dari kecil. Tapi aku nggak pernah asah itu sih. Asahnya 5 tahun kemarin, waktu nge-gym, terus kok lihat ada gerakan aneh, yoga gitu, wah ikut. Akhirnya aku masuk situ dan cocok. Wah, tubuh ini butuh peregangan ya ternyata, nggak hanya otot gitu. Ternyata wah kok di badan enak, malah seger, latihan juga makin nggak gampang capek. Wah, tak lanjutin yoga terus. Ya yoga sama ini jaga toko buka plottingan dulu terus. Akhirnya aku mendalami yoga lagi, sertifikasinya di Bali. Untuk bisa jadi guru yoga itu ada berarti 200 yoga itu ini ya Mas ya, nggak cuma fisik doang ya, tapi jiwa juga ikut terlatih lah Mas. Apa gimana? Oh iya, betul. Yoga itu pernafasan, latihan, ada latihan nafas, ada pernafasan, ada gerakan, ada stretching, ya kan?
macam-macam. Ada meditasi. Jadi yang sehat itu nggak hanya raga, tapi psikologis kita juga baik gitu, nggak gampang emosi, kita gampang kontrol malah. Tapi apa ada itunya Mas? Ada efeknya kalau dari beryoga, lalu ketika manggung apakah stamina jadi lebih kuat, nggak gampang capek, terus suara nggak gampang hilang, efek nggak? Ngefek juga sih. Kalau suara sih memang harus dilatih ya. Aku dulu pernah yang waktu acara kemarin terakhir apa ya, Brotherground itu sempat ngos-ngosan karena napas, karena nggak latihan. Karena semuanya basicnya kan harus latihan, praktis. Apalagi suara ya, suara itu harus latihan. Kalau nggak gitu, suaranya balik normal lagi, susah untuk teriak. Seraknya kita nggak dapet, susah untuk dapetnya itu ngoyo lagi. Dari awal lagi aku merasa, waduh berat ya, gitu. Karena kita lama nggak latihan, jadi berarti ada ini ya Mas ya, adiktifnya juga ya Mas ya beryoga. Kayak kalau kita tahu, kalau katanya sih kalau orang kebanyakan nge-gym, kalau nge-gym lagi, lepas dari gym, akhirnya dia capek semua badannya malah. Jadi efeknya itu continuous gitu Mas. Apakah di yoga juga kayak gitu? Kalau kita nggak latihan beberapa bulan gitu udah balik lagi, ngelemprek mana. Betul. Kayak yoga sendiri kan kayak kita nggak stretching, nggak latihan flexibility, seminggu aja gitu, kita latihan lagi udah kaku lagi. Jangankan seminggu, sehari kita nggak latihan, itu udah kaku lagi. Gitu. Soalnya kondisi tubuh kita setiap hari itu berbeda. Iya. Makanya kita harus... Kalau negatif tok Mas biasanya, arek-arek itu negatif dilebokno tapi positifnya gak ono plus. Gak namaste plus, gak sen. Sing sorak nih. Mas itu ada yang tanya drummer keok, Mas kalau mau daftar yoga kemana Mas? Ada yang komen gitu. Mungkin bisa bantu jawab. Waduh. Kalau yoga boleh langsung di Instagram. Nah itu loh Mas. Di aja langsung bisa DM aja nanti. Nah itu. Nanti. Siap. Dasis yoga kan Instagram itu Mas? Oh iya lah ono sih. Instagramnya ada lagi off nih. Oh, oke. Berarti langsung ke @budoadi ya? Dulu kan sama Holly itu nggak sih Mas? Gak ya? Dejavu. Oh Dejavu ya? Siapa? Dejavu sih. Oh iya. Tapi masih sebenarnya Mas? Sebenarnya masih buka? Atau karena Dejavu lagi tutup? Dejavunya juga aku lagi off di situ karena tempatnya juga masih belum memadai. Mungkin masih lagi dirombak lagi ya masih Jimbon. Tempatnya mau dibersihin. Mungkin karena Jimbon terlalu T11 Mas. Siap. Jimbon terlalu reggae. Iya terlalu reggae Jimbon tadi. Terlalu reggae. Jadi Mas, kalau kan sebenarnya Mas Bro juga sering main di acara yang anak-anak yang cukup baru ya, yang update kayak kemarin Brotherground manggung. Nah, kalau lihat band-band Surabaya sekarang nih, mau hardcore, mau metal, mau punk, mau apapun, menurut Mas Bodas nih yang potensial banget, yang punya potensi untuk ini band bisa long lasting, ini band bisa besar di Surabaya maupun luar kota tuh siapa Mas? Selain Fraud Mas, Fraud udah kelihatan. Iya selain Fraud. Fraud pasti is mendunia ya katanya. Apa ya, kalau Surabaya banyak kok, cuma aku lupa namanya. Siapa ya, band metal juga tuh. Siapa tuh? Si Aditya itu, bandnya Aditya itu. Aditya Mas. Apa sih bandnya namanya? Aku lupa juga. Band metal. Death metal dulu, lupa. Metalnya, death metal. Death metal. Yang baru itu loh, yang Detron. Kalau yang hard bukan ya? Bandnya Putu itu bandnya si Putu Moreno itu. Wah nggak tahu Mas. Iya sih. Wah sih Mas, band-band hardcore yang baru-baru dengan metal juga banyak banget sih. Sekarang karena setiap bulan pasti bermunculan band-band metal yang baru Mas, metal dan hardcore yang baru ya. Pasti ada sih yang. Karena gini ya. Band yang potensi apa enggak itu ya tergantung ini juga sih, dari internalnya juga, dari penguasaan stage juga, ya produknya harus diperbaiki. Selain itu musik,
manajemen sama apa ya, orangnya tetap harus membaur, nggak eksklusif gitu, membaur semua genre kalau mau. Iya, lah itu Mas, itu permasalahan yang saya rasakan sih mungkin di toko ya. Kalau kita mau kenal dengan band-band yang tua itu biasanya sungkan Mas. Permasalahannya di situ sih. Karena kan kita pasti melihat, wah awak dhewe iki lho nyar, ngono iku wong-wong tuwek gitu sih. Itu cara kebanyakannya gitu sih Mas, sungkan. Kalau aku sungkan sih. Nah, kalau sungkan sih kita nggak bakal maju ya. Iya. Kita harus, ya, kalau berteman itu ya seberani berteman gitu, nggak usah sungkan, nggak usah minder, yes, koncoan aja gitu loh. Aku dulu sama anak-anak komunitas rock lama kayak bandnya Mas Gatot Macan atau Red Spider itu juga Red Spider loh, lawas Pak. Saya tahu band lawas dari Nance Corner Mas, itu band lawas. Lu lawas kan? Mana ya? Dulu waktu ini aku kenal awalnya juga sama si Roy Jekonia itu. Jekonia itu juga, wah, band ini band bumerang, band semangat Pak, band lawas. Orang ingin kolaborasi gimana caranya? Akhirnya ya aku memberanikan diri untuk bisa kenal Roy gitu. Akhirnya ya wes kita bisa akhir-akhirnya bisa kolaborasi. Dan dulu kalau Roy ada event juga bantu ngedrum. Tapi setahu ini Mas ya, setauku kalau yang ada kolaborasi itu sama Neverending Story nggak sih Mas? Devadata cross genre malah. Pernah. Dulu vokal ya, ada satu lagu aku dulu take satu lagu sama Nes. Iya, sama Nes ya. Nes zaman Nawi Mas, zaman Nawi nggak sih? Betul, Nawi. Kurniawan kakak Nawi. Aku ketemu Nawi di Bali dulu. Iya, hilang Mas, aku nggak ngerti di mana dia. Tidak terlacak lokasinya. Nah, ya kayak gitu tuh maksudnya kan ya Nes pun hadirnya juga kayaknya beberapa tahun setelah Devadata kan. Ya tapi zamanku sih sono sih Nes. Iya, makanya itu kan dari 2000-an 90 akhir 2000-an awal itu ya Devadata, ya Nes juga mungkin. Tapi di akhirnya, di ujungnya kan aku nggak mendengarkan lagi banyak, ya masih banyak band 90-an akhir Surabaya yang masih tetap ada, cuman yo yang selama ini yang paling bisa tak reach, bisa tak approach Devadata sih menurutku. Devadata sama Blokade sih mungkin dulu ya Mas ya, kalau zamanku. Blokade. Iya, Blokade. Krusial Konflik, Mas Wicak. Tapi yang sekarang tetap stand out kan tetap Devadata ya Mas ya, sejauh ini. Kemarin sih aku bikin gebrakan baru ya waktu event ulang tahun anniversary-nya Devadata itu yang di Colors kemarin ya lumayan. Di Colors. Aku pinginnya konsepnya beda juga. Jadi setiap lagu itu ada beberapa yang baru gitu loh. Entah itu kolaborasi sama gitaris band A, band B, aku ajak kolaborasi untuk dalam satu lagu berikutnya juga, terus ada kolaborasi perkusi juga. Nah, dari situ nanti sesuatu yang beda gitu. Jadi kalau bisa sesuatu itu harus ada yang baru terus. Jadi nggak hanya kita memainkan lagu, tapi kita harus ada sesuatu yang mau disampaikan itu apa sih selain. Iya sih, kalau kreatif lagi, kalau jadi penggemar Devadata dari tahun 98 itu kan, mereka yang penggemar fanatik yang setiap hari kalau ada Devadata manggung selalu nonton, ya setelah 20 tahun kemudian pasti akan bosan kalau cuman ngono-ngono tok akhirnya kan. Ya, musiknya nggak mengikuti zaman lah. Jadi akhirnya kalau sudah punya ide untuk ya tetap lagunya nggak akan berubah, cuman akan ada penambahan instrumen ini, riff ini, bla 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 bla. Ya orang-orang akhirnya yang penggemar lama akhirnya merasa fresh nih, cukup fresh gitu kan. Iya. Tapi itu tapi tidak memungkiri ya Mas ya, kalau Devadata kan dari tahun 98 dengan ada musik tahun 2010 ke atas ini, mungkin dengan teknologi yang maju ini, Devadata masih mau untuk memasukkan unsur-unsur itu nggak Mas untuk pembelajaran dan membuat musik yang baru lagi? Ataukah tetap kekeh dengan genre yang dari awal Devadata kok gini gitu? Kalau dari awal sih Devadata nggak pernah berubah ya, cita rasanya ya Devadata tetap Devadata. Aku nggak mau Devadata jadi Killswitch, aku nggak mau Devadata jadi Dying. Ya kan? Band-band
Yo nggak nyebut ya. Kamu sendiri mungkin bisa analisa. Hardcore yang punya hardcore sekarang kena Lamb of God udah beda. Nah gitu. Udah beda lagi bandnya. Aku mikir kalau udah beda genremu ya kamu bikin band baru aja. Side project ya. Jangan pakai band. Gitu, side project aja. Karena banyak imbasnya, wave-nya Lamb of God ini sangat pengaruh banget di semua band. Bandnya semua kayak Lamb of God. Iya. Nyadar di 2006 lah ya, 2006, 2005, 6, 7, 8 lah mungkin. Di range itu ketika lagi muncul Lamb of God itu kayak semua orang akhirnya berkiblat ke Lamb of God. Mau dia band thrash metal, mau dia band metal, mau band hardcore, akhirnya tetap aja dia mau ngomong kiblatnya Lamb of God. Akhirnya ke Lamb of God-an akhirnya. Bisa dilihat sih. Kalau aku dari ya salamnya tetap JTA aja. Iya. Itu salamnya sangat kental di mana-mana sih, Mas. Itu kalau boleh tahu ceritanya gimana menciptakan lagu itu, emosi lah, ngantemi wong, mau wangkel get gimana tuh Mas? Apa memerut JTA lah pokoknya. JTA ngono. Itu sempat menjadi jargon loh Mas di SMA aku. Oh, JTA raimu ngono. Oh, JTA ya. Menjadi sebuah kosakata gitu loh Mas. Piye Mas? Ceritain dikit Mas. Itu Mas, JTA aku piye Mas? Aku juga heran ya dulu kenapa kok aku dulu ini nemunya itu selentingan ya. Itu waktu di lampu merah Dr. Ustomo. Aku mikir waktu dengerin lagunya Slipknot kan motherfucker, fuckers, explicit lirik ya. Aku mikir, sajane duwe lho jancuk ngono kan. Surabaya duwe taek ngono kan. Aku mikir wah, lagu eksplisit liriknya Surabaya selama ini belum ada yang bikin. Ya wis tak gawe JTA. Gitu. Iya kalau sebenarnya lagu ini lagu asal-asal iseng wis ngawur sebagian lagu asal pusing. Isu. Tapi kan kalau yang tak perhatikan dari Deva Data, kata-kata jancuk ini ada dua, di JTA sama di Duka Indonesia ya. Ya, itu apakah nanti setiap album itu pasti harus disertakan kata jancuk, Mas? Itu kan bisa menjadi ciri khas, Mas. Enggak ya? Iya, tapi nek keseringan jancuk kok malah jadi jancuk band. Aneh. Loh, terus ketika bikin JTA itu asal-asalan, kenapa sekarang akhirnya jadi kayak lagu yang pasti akan ditunggu-tunggu sama orang-orang, terus akhirnya dimainin setlist terakhir? Kenapa, Mas? Nah itu yang aku heran juga, padahal aku dewe nyanyiin lagu itu bosen dan mau males aja nih. Puisin gitu ya Mas. Dan aku pernah ya, pengalaman sungkan waktu di Balmu Muda itu ada SMA Muhammadiyah ya. Jadi JTA itu udah di sama gurunya, Mas jangan main lagunya JTA ya, ini Muhammadiyah soalnya. Oh iya. Pas main terakhir, penontonnya semua ngomong JTA gitu. Terus kan ya wis JTA buyar aja. maksudnya habis itu sekolahnya udah bilang wah Deva Data nggak cocok buat pensi lagi. Eksplisit banget sih, eksplisit lokal konten. Terus gini, teman-teman yang lain kegiatannya apa Mas? Bodas kayak Mas Ronald, Mas Dandu sendiri, kegiatannya selain dengan Deva Data? Mungkin apa ya? Ya selama pandemi ini banyak yang ini sih. Dandu tetap masih jualan antikan itu ya di Wasik Galeri. Si Ronald mungkin masih sibuk di alat-alat beratnya, terus si Sayur dia sibuk dengan drone. Dia lagi mendalami kamera drone itu. Mungkin keren video klipnya. Video kayak drone itu, nggak tahu dia lagi hobi itu. Terus ya saya masih ngajar yoga dengan masih slow ya Mas, masih slow banget yang belum ada apa namanya kayak kepinginan lagi buat kumpul lagi banyak karena dengan kondisi lagi nggak memungkinkan juga ya. Iya betul. Oke, tapi
sama latihan Tapi juga. kan ini kan untuk full album kan terakhir 2016. Ini sudah 4 tahun yang lalu nih Mas. Apakah nggak ono kangen full album rilis lagi tahun ini atau gimana? Kan single sudah ada nih. Satu trigger satu single. Apakah mau diteruskan menjadi 8, 9, 10 lagu lagi akhirnya jadi full album? Iya Mas, harus ada Mas. Nanti bikin showcase sendiri Deva Data. Cakep sih. Iya. Memang ada arah sana sih, cuman ini masih ngumpulin. Dulu sebenarnya masih banyak lagu-lagu lama ya yang belum saya belum direkod sebenarnya. Ya, belum di-take lagi. Terus ini mau ada rencana diomongan di grup Deva kemarin, ini mau retake. Maksudnya retake lagu-lagu lama jadi ya diolah. Ya di titik ulang biar relevan sama tahun sekarang ya. Tapi kan itu lagunya belum pernah dirilis Mas. Lagu-lagu yang lama belum pernah sama sekali dirilis kan? Belum sama sekali dirilis. Belum. Oke. Mas, aku mau nanya dari 98 sampai 2020 nih. Mungkin masih ingat 1 atau 2 panggung yang paling berkesan. Mantap lah, paling berkesan buat Deva Data. Paling berkesan ya. 22 tahun manggung, 22 tahun berkarir Deva Data nih. 1 atau 2 lah yang paling berkesan banget. Yang berkesan di mana ya? Semuanya hampir mempunyai kesan masing-masing sih. Tapi dewasa. Yang paling berkesan komplek. Itu di SMA Komplek itu waktu itu hujan deras. Hujan deras kan? SMA Komplek. SMA aku Mas. Satu band sebelum SMA Piro Mas? SMA Piro Mas? Kita semada Mas. SMA 2. SMA 2 ya? SMA 2 itu jalan apa ya? Yang di jalan depan radio apa itu? Depan radio? Biasa ya. Jalan Jawa ya? Loh, SMP 6 itu Mas. SMP 6 Mas. SMP 6 ya? Oh, SMP 6. Oke. Terus. Hujan terus. Hujan deras, satu band sebelum Deva, aku mikir gini, Deva ini selama iki nggak pernah kehujanan. Maksudnya pas kita main itu hujan gitu. Akhirnya, wah ini pasti kehujanan nih, nggak ada yang nonton kan. Begitu pas kita naik, satu lagu jreng, hujannya itu langsung mandek. Aku kaget lah. Barang halus itu Mas. Mandek. Lagu terakhir GTA, terus mana? Oh iya, kalau saya main bermain aku heran, wow, itu. Terus ini yang berkesan lagi waktu ini Independent Music Portal punya Anang sama Abdi Sleng dulu di Balai Muda. Independent Music Portal. Portal dulu namanya RBT, pertama-tamanya RBT itu di situ. Terus salah satunya bandnya itu yang main ada Blik Satan, terus ada Crucial Conflict dan Deva Data main. Yang paling heboh itu waktu bawain lagu Duka Indonesia. Oh iya. Nah, Duka Indonesia itu waktu ada Roni yang waktu itu main, dan waktu itu polisinya banyak nih. Jadi, polisinya banyak, Roninya kan waktu itu ada liriknya yang ada oknum. Iya. Yang tak tahu malu gitu, kan. Ini itu oknumnya itu diganti. Polisi sama si Roni, akhirnya polisi mundur gitu. Begitu polisi mundur, waktu itu lagu Duka Indonesia itu heboh banget gitu, sampai horeg semua panggungnya. Akhirnya waktu kita turun dipanggil sama si Anang itu aku, waduh, sama si Abdi Sleng. Aku gara-gara kata kotor mungkin ya aku dipanggil. Wah ya wes lah, menghadap ke mereka. Pasrah. Apa gitu kan? Apa Mas? Terus Anang sama Abdi Sleng itu rangkul Pak. Lho, ono apa? Lagumu kok keren. Bisa mix ya, kolaborasi metal sama rap gitu loh. Maksudnya blend. Dan itu oke, kata mereka gitu. Nah dari situ aku ada tawaran untuk bikin full album sama Anang. Anang Hermansyah. Mantap. Tawarin, udah bikin album aja di studioku kayak gitu. Dulu sempat ada tawaran dan aku 2 bulan di sana, ya wis. Cuman belum sempat rilis, masih nyantol datanya di sana. Berarti belum sempat dirilis dan terrealisasikan ya Mas? Belum, waktu itu masih ada kendala di komputernya Anang juga. Jadi ya
Kantol di datanya. Oke deh. Ya wis. Bodas, kayaknya maaf harus terputus karena waktu sudah 1 jam nih karena iya, Mas. Instagramnya hanya bisa 1 jam doang. Jadi kayaknya kita harus sampai di sini dulu. Kayaknya kita harus ketemu next time, kita ngobrol-ngobrol langsung ya. Iya Mas, kita harus ketemu Mas. Saya kira harus kenal secara fisik Mas. Untuk ngobrol-ngobrol. Nah, ayo. Saya tunggu. Siap. Nanti berkabar. Saya follow Mas Instagram. Nanti kontak-kontak lagi Mas Bodas ya. Oke, siap terima Mas, kasih. thank you Salam Bodas. buat semuanya ya Mas ya. Salam buat teman-teman Deva Data, semoga sehat terus. Semoga sehat terus, tetap berkarya. Semoga lancar terus, albumnya cepat rilis Deva Data tahun 2020. Nanti kita bantu-bantu Mas kalau ada yang bisa dibantu. Ya, Oke Mas, terima kasih. Thank you. Dah, Mas Bodas. Thank you. Ya. Oke. Tadi kita udah ngobrol bareng sama Bodas dari Deva Data. Vokalis sekaligus gitaris Deva Data. Dan jangan kemana-mana karena abis ini ada spinning bersama Palsu Music. Setelah ini tadi apa ya? Nongkrong virtual beres. Nongkrong virtual. Akan ada spinning virtual. Spinning virtual. Bareng Palsu. Setelah ini. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Beats and Bobs, The Major Surabaya.